Kesempatan kali ini, sebagaimana tema dan judul yang diamanahkan kepada kami, adalah tentang implementasi 6 kompetensi pengasuh pesantren, terutama dari pengalaman di Pondok Modern Darussalam Gontor. Maka perkenankan kami juga hanya sharing pengalaman. Mungkin tidak banyak secara teoritis, tadi sudah banyak yang menyampaikan secara teoritis. Para ikhwah dan akhwat fillah, teori-teori yang sudah sampai ke saya itu ada kertas kerja itu luar biasa, itu saya baca, wah luar biasa itu. Itu ada fungsi, ada kompetensi, ada 6 kompetensi kalau tidak salah di situ ditulis, sudah luar biasa. Dan itu mungkin sudah sama-sama menjadi segojangan. Kata orang Jawa itu sesuatu yang dikonsumsi sehari-hari, yang sudah mendarah daging, sudah terinternalisasi dalam diri teman-teman semua, para pengelola lembaga pendidikan Al-Quran di berbagai level dan tingkatan, terlebih teman-teman di pesantren Darul Quran, itu luar biasa. Kalau bisa diterapkan 40-50% saja sudah akan dahsyat, terlebih kalau bisa diterapkan sampai 80 atau 90 sampai 100%, tentu akan terjadi bukan hanya reformasi, tapi semacam revolusi yang besar dalam lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran kita. Ya. Tetapi para ikhwah dan akhwat fillah, kekuatan itu bukan hanya terletak pada konsep. Saya setuju bahwa konsep penting. Tataran konsep itu penting, takhtid itu penting. Itu untuk permulaan. Tetapi kekuatan itu akan muncul dalam action, dalam implementasi, dalam penerapan. Kita mempunyai kitab suci Al-Quran yang kita pegang teguh. Fihi dzikrukum. Di dalamnya terdapat sebab-sebab kejayaan dan kemuliaan umat ini. Tetapi sebab-sebab kemuliaan dan kejayaan itu masih tersimpan dalam lembaran-lembaran Al-Quran, dalam tataran normatif, dalam tataran konsep, tidak terwujud kalau tidak kita perjuangkan di dunia nyata. Jadi kekuatan itu pada action, pada implementasi. Maka saya senang sekali mendapatkan tema implementasi gitu. Kemudian saya mohon maaf, ya saya mungkin nanti akan menyampaikan pengalaman, sekedar ta'aruf terlebih dahulu bahwa kami secara pribadi, saya dalam hal ini alhamdulillah bersyukur dulu nyantri di Gontor, kemudian mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari para masyayikh, gurunda kita semuanya secara langsung. Dulu 4-5 tahun menjadi sekretaris pimpinan, kemudian juga diamanai ketika masih bujang untuk mulai merintis pesantren di Banyuwangi dengan santri 19 orang selama 7 tahun, berkembang sampai santrinya menjadi 182 santri berkembang. Yang kebanyakan adalah santri-santri sekitar pondok saja, sekitar lokasi kampus yang ada di sana. Dan itu fase pendadaran, fase penggemblengan di mana selama 5 tahun pertama oleh bapak-bapak pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor kami dilepas. Kami dilepas, kemudian kami dimonitor, tapi kami dibiarkan mandiri, mengembangkan, mencari sumber-sumber dana, tidak atau belum ketika itu belum mendapatkan support entah berupa materi, dana, fasilitas, sarana pembangunan, hingga santri belum, tapi disuruh mencari santri sendiri, disuruh membangun jaringan kerja, disuruh membuat pagar untuk masyarakat, disuruh mengenalkan pondok kepada masyarakat, kemudian disuruh mencari dana agar santri-santri bisa eksis dan bertahan di sana. Itu kesempatan yang luar biasa, dan begitu bapak-bapak pimpinan mendidik kami, guru-guru, sebagai wadah untuk pendadaran, pembinaan yang betul-betul kami rasakan sangat bermanfaat. Kemudian setelah itu 7 tahun kami dipanggil ke Gontor
dan diamanai untuk mengembangkan pesantren yang sudah mulai berkembang, mulai mapan fasilitas sarananya tahun 97 di Kediri. Itu pesantren Gontor, Pondok Gontor cabang Kediri, itu cabang yang ketiga, namanya Darul Ma'rifat. Di sana sudah ada 450 santri, beberapa gedung, kemudian dipacu oleh Gontor mendapatkan kiriman santri-santri, demikian pula fasilitas sarana bergedungan terus sampai mencapai santrinya 1.500, kurang lebih 10 tahun setengah. Dan kita mengembangkan berbagai kegiatan bukan hanya dalam sektor pendidikan, tapi juga pengembangan unit usaha, ya kemasyarakatan, sarana pergedungan dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kami dipanggil, saya masih ingat kata-kata pimpinan ketika itu, kamu sudah 17 tahun lebih di luar Gontor, saatnya kamu belajar lagi di Gontor. Kami ditarik ke dalam, ke pusat, dan kemudian diberi amanah untuk mempelajari tentang ke-KMI-an secara spesifik. Karena sebelum itu kami lebih menangani kepengasuhan, sekarang spesifik belajar KMI Pusat. Maka kami diamani untuk menjadi wakil direktur KMI Pusat, di mana ketika itu direkturnya yang baru dilantik adalah Kiai Haji Masudi Subari hingga saat ini. Dan itu berlangsung 3,5 tahun kami belajar tentang lebih detail tentang kurikulum, masalah jadwal, pembinaan karir guru, kurikulum macam-macam itu ya, kemudian litbang tentang pengembangan KMI di berbagai bidang. Setelah itu 3,5 tahun kami dipanggil lagi oleh Bapak Pimpinan, kemudian dites, diuji lagi sejauh mana kemampuan kami menerima, menyerap, memahami, menangkap pendidikan yang langsung beliau tangani di Gontor. Setengah hari kami berjalan putar kota Ponorogo, beliau sendiri yang membawa mobil. Kemudian saya ditanya berbagai hal. Setelah itu beliau menyimpulkan, baik, kamu bisa menyerap, kamu bisa menangkap pendidikan yang ada di Gontor. Sekarang, apa kamu sanggup untuk belajar sesuatu yang baru? Sanggup Ustaz, dan memang saya terus akan belajar. Gitu. Baik, siap-siap untuk pindah ke kampus Putri. Jadi mulai tahun 2010 akhir, masuk permulaan 2011 itulah kami untuk belajar hal yang baru lagi di Pondok Putri. Ketika itu juga menjadi wakil direktur di sana, kemudian sampai 3,5 tahun menjadi wakil pengasuh, melanjutkan Ustadz Hidayatullah Zarkashi, karena beliau ditarik untuk kampus pusat menjadi figur, menguatkan figur kekiaian yang ada di kampus universitas. Gontor tahun 2014 mendapatkan izin resmi untuk operasional Universitas Darussalam. Bapak pengasuh yang ada di sana ketika itu Ustadz Hidayatullah, Dr. Hidayatullah Zarkashi, ditarik ke pusat setelah kurang lebih 22 tahun beliau menata di kampus Putri, dan kami diamani untuk melanjutkan. Alhamdulillah, kemudian 6 tahun kurang lebih tuntas sampai Ramadan kemarin, kami kemudian dipanggil oleh Bapak Pimpinan supaya fokus menyelesaikan disertasi S3, kemudian juga ya untuk belajar terus tentang di Gontor, dan di mukodimai beliau, saya sudah terlalu lama mungkin di berbagai kampus cabang sebagai wakil pengasuh, sebagai wakil direktur dan sebagainya. Sekarang saatnya pemerataan, pemberdayaan, peningkatan kader-kader muda. Maka bukan hanya saya pribadi, tapi beberapa teman di kampus-kampus cabang yang lainnya juga dirotasi dan kembali ke pusat lagi. Sekarang kita bersama Bapak Pimpinan, saya belajar banyak hal lagi, dan kita diajak untuk merealisasikan Gontor Pusat sebagai Center of Excellence. Mohon doanya semuanya. Baik para ikhwah dan akhwat fillah, dalam kaitannya dengan tema yang sama-sama kita bahas ya, yakni tentang implementasi kompetensi pengasuh pesantren begitu, dari sudut pandang dan pengalaman kami di Pondok Modern Darussalam Gontor. Jadi kurang lebih begini. Kompetensinya apa begitu ya? Begini, kami mau kodimai dulu lagi nih, bahwa sebenarnya setiap tamatan KMI Pondok Modern Darussalam Gontor yang itu setingkat dengan tamatan tingkat aliyah atau SMU,
itu sudah dibekali untuk mampu mengajar, untuk mampu mendidik, kemudian juga berdakwah, memanage, termasuk juga mengonsep, sudah dilatih untuk hidup mandiri, mengeksekusi berbagai macam kegiatan, dan kalau terpaksa mereka harus merintis sebuah lembaga pendidikan, madrasah, pesantren, mereka sebenarnya sudah mempunyai modal. Mereka sudah diberi modal, sudah disiapkan. Meskipun memang kecakapan dan kemampuannya itu harus dikembangkan. Para ikhwah dan akhwat fillah, dan itu terbukti bahwa kami melihat kakak-kakak kelas kami dulu tamatan Gontor, di mana sebagian dari mereka ketika baru tamat itu tamat KMI. Kemudian mereka bisa kuliah di luar atau bahkan ada yang tidak sempat kuliah sampai jenjang sarjana. Tapi mereka sudah berani mendirikan pesantren di berbagai tempat. Ya, sebagai contoh yang kemudian berhasil berkembang bagus adalah Al-Amin Perinduan. Itu dulu dirintis, dikembangkan, ya dihidupkan kembali oleh 3 bersaudara. Tapi perlu dicatat bahwa 3 bersaudara itu kakak tertuanya Kiai Tijani Jauhari rahimahullah ketika itu masih sekolah di Madinah. Kemudian adiknya Kiai Idris Jauhari, itu beliau yang tamat KMI, yang kemudian merintis pesantren, mengembangkan pesantren. Sempat juga mau berangkat ke Madinah, tapi oleh Pak Yai Zarkashi dilarang. Gak usah ikut berangkat ke luar negeri, tugasmu mendirikan dan mengembangkan pesantren. Maka beliau dengan ilmu, pengalaman, bekal ketika di KMI itulah merintis, mengembangkan lebih dari 20 tahun pesantren Al-Amin Perinduan dan berkembang sedemikian rupa hingga kakaknya kembali dari Mekah, dari Madinah, kemudian juga adiknya kembali dari Madinah, dari Pakistan, dan sudah mempunyai kader-kader yang banyak sekali. Tapi yang mengembangkan, yang merintis beliau dengan pengalaman dan keilmuannya dari tingkat KMI. Itu luar biasa gitu ya. Jadi, tapi tadi kuncinya adalah bekal itu sudah dimiliki, kunci itu sudah ada. Cuman harus dijaga, harus dikembangkan. Itu kata kuncinya harus dikembangkan. Demikian pula di tempat-tempat lain kami menemukan yang tidak perlu kami sebut satu persatu, artinya KMI saja, meskipun ketika tamat 19-20 tahun, setingkat dengan aliyah, tapi mereka sudah dilatih pimpin memimpin, mereka sudah berpengalaman memanage teman-temannya, menjadi panitia ini dan itu, dan mereka menyaksikan, melihat keteladanan yang luar biasa di Gontor, sehingga mereka sudah berani untuk terjun di masyarakat. Sekedar untuk menguatkan, kami dulu punya teman-teman yang seangkatan. Mereka juga baru tamat KMI. Mereka mengabdi di sebuah pesantren di Medan, yang kemudian mereka rintis bersama, ya, mereka kembangkan, mereka berlima atau berenam, sehingga pesantren itu berkembang menjadi Raudhah Hasanah. Antum semuanya mungkin dengar dan bisa dilihat itu sekarang berkembang apa. Tetapi suatu hari, beberapa tahun yang lalu, mereka sebagian besar mengundurkan diri karena ingin mengembangkan idealismenya dan membangun pesantren sendiri. Tapi yang perlu dicatat, ketika mereka merintis, mengembangkan, mereka baru tamat KMI. Kemudian mereka ada yang tidak kuliah lagi sampai sekarang, tapi ada juga yang terus sambil merintis pesantren, mengembangkan pesantren, mereka belajar di jenjang perguruan tinggi. Para ikhwah dan akhwat fillah. Ya, kemudian namanya itu ya, tamat KMI tadi ya, karena memang KMI itu sendiri, kalau diartikan secara bebas adalah lembaga pendidikan, tempat untuk mengkader, menyemai bibit-bibit atau calon-calon kader-kader guru Islam. Mungkin sederhana didengar itu. Kata-kata kuliyatul muallimin al-islamiyah. Itu kalau sekarang bahasa yang populer, kuliah itu fakultas. Dan hingga saat ini banyak orang yang salah anggap bahwa KMI ini dianggap sudah tingkat perguruan tinggi. Ya, tapi nggak apa-apa, mereka salah paham begitu sehingga malah memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada KMI meskipun mereka masih di tingkat menengah, karena tamatan kuliyatul muallimin mereka sudah dianggap mempunyai level yang tinggi itu sampai di luar negeri seperti itu.
Kata-kata kuliah ini diambil ya karena pendidikannya bersifat kuli, bersifat menyeluruh, bersifat komprehensif. Di kantor itu ada istilah jangan bertanya apakah kegiatan ini ada di kantor, apakah aktivitas ini ada di kantor, tapi tanya di kantor apa sih yang tidak ada untuk mendidik. Artinya pendidikan itu kita adakan sedemikian rupa sehingga bisa mencakup seluruh aspek manusiawi anak-anak, potensi yang mereka miliki bisa digali sedemikian rupa, bakat minat mereka bisa ditingkatkan, karena setiap anak dalam pandangan kami di kantor adalah anak-anak jenius, tinggal kejeniusannya itu di bidang apa kita asah melalui pendidikan yang komprehensif. Maka meskipun tingkatnya KMI dan mu'alimin itu kata-kata yang juga yang kita pilih dan dipilih oleh para pendiri kantor karena mempunyai nilai strategis. Dan itu adalah misi dan sekaligus tugas Nabi kita adalah innama bu'istu mu'alliman wa muyassiran, karena beliau memang diutus untuk menjadi pengajar pendidik. Ya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ta'lim ini luar biasa. Maka di kantor terkenal bahwa guru-guru atau anak-anak ketika nyantri, selain dibekali ta'limul muta'alim dalam versi kantor, versi Ki Haji Imam Zarkashi, mereka juga sejak kelas 3 dibekali dengan ta'limul mu'allim. Bukan hanya ta'limul muta'alim, tapi ta'limul mu'allim. Dan kami semuanya di kantor memandang bahwa setiap santri, terlebih guru, itu adalah kader. Jadi mereka bukan santri biasa. Mereka kader-kader terbaik umat, kader keluarga orang tuanya, dan kader pondok agar kelak mereka akan berjuang di tengah-tengah masyarakat. Jadi pendekatan kami kepada mereka adalah pendekatan kader. Maka disinilah kalau bicara kompetensi sebenarnya terus terang, mereka itu ya masih jauh dari persyaratan kompetensi yang saya baca di kertas kerja tadi yang sampai kepada saya, masih jauh. Mereka sebelum seperti itu. Bahkan ketika anak-anak tamat KMI itu mengabdi menjadi guru, terus terang saja, mereka belum memenuhi syarat kriteria kompetensi menjadi guru. Di mana untuk menjadi guru saat ini tingkat SD saja sudah harus sarjana, apalagi tingkat menengah. Sementara anak-anak tamat KMI yang 19 tahun, 20 tahun, itu ketika tamat, mereka mengabdi menjadi guru, baik di kantor, di kampus-kampus cabangnya, yang sekarang putra-putri ada 20 cabang kampus dengan 39.000 santri, ya mereka langsung praktek mengajar di kelas 1 sampai kelas 3, itu berarti anak-anak setingkat SMP kelas 1 sampai kelas 3. Di pondok-pondok alumni setiap tahun, lebih dari 400 sampai 500, kadang sampai 600, itu yang putri saja. Yang putra juga sebanyak itu atau mungkin lebih. Yang mereka mengabdi di pondok-pondok alumni itu, mereka baru tamat KMI 19-20 tahun. Tapi alhamdulillah kemudian mereka bisa berkembang. Cuman tadi kalau dilihat persyaratan kualifikasinya, mereka belum memenuhi syarat. Cuman mereka dalam proses, kita bimbing, kita arahkan. Dan kita tidak melihat dan tidak menempatkan anak-anak itu sebagai guru yang sudah mapan, yang sudah siap, tapi mereka masih proses. Bukan state of being, tapi process of becoming. Jadi mereka masih dalam proses. Karena itu mereka menjadi guru praktek namanya. Guru praktek ini kemudian kita bimbing melalui orientasi yang intensif, oleh acara takhil atau pendalaman materi yang intensif. Kemudian mereka diwajibkan menyusun satuan pelajaran atau edan setiap kali akan mengajar, dan ditandatangankan, kita periksa, kita kontrol. Ketika mengajar kita masih awasi, kita mengadakan tilang edat betul-betul persiapan mengajarnya ditandatangani atau tidak, memenuhi kriteria-kriteria apa tidak. Ketika mereka mengajar secara bergantian, kita supervisi, kita evaluasi, dan evaluasi umum dibacakan setiap Kamis. Setiap Kamis ada pertemuan guru, dievaluasi semua kinerja mereka, termasuk masalah-masalah kegiatan di luar kelas. Dengan demikian, meskipun mereka secara usia masih muda belia,
kecakapan keterampilannya juga masih sedikit, mereka belum punya sertifikasi seperti yang diharapkan, belum mendapatkan gelar kesarjanaan, tetapi dengan proses seperti itu ya nyatanya kita bisa mengajak mereka meningkat sambil mereka kuliah, dan terus santri-santri kita di kampus-kampus juga bisa kita tingkatkan bersama. Ya, baik para ikhwah dan akhwat fillah. Ya. Jadi mengapa hal itu tidak menjadi masalah begitu ya? Bisa berjalan di Gontor. Pertama, karena kultur dan struktur yang ada di Gontor sudah berjalan secara beriringan. Karena value, nilai-nilai, sistem yang baku yang ada di Gontor, termasuk kegiatan-kegiatan yang pokok, itu sudah baku, sudah mapan, sudah solid, sudah established. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan itu SOP-nya pun sudah ada. Dan lebih dari itu, seluruhnya itu sudah terbiasa disaksikan, dirasakan, dilihat, diteladankan kepada santri-santri bertahun-tahun sampai mereka menjadi alumni, terlebih ketika mereka menjadi guru. Sehingga terinternalisasi dalam refleks kegiatan mereka. Disinilah maka bisa diibaratkan bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor itu seperti kereta yang destinasinya sudah jelas, relnya sudah jelas. Maka siapapun yang menjadi masinis tidak masalah. Karena dia mau tidak mau akan mengikuti sistem yang berlaku. Dia mau tidak mau harus menegakkan, menjaga, dan dia sendiri terpantau, terkontrol dalam bingkai nilai-nilai, sunnah-sunnah pondok, atau tradisi kultur yang berkembang di pondok. Dia tidak bisa serta-merta melawan, karena siapapun tanpa terkecuali yang dalam dinamika kehidupan di pondok, dia menentang arus nilai-nilai, sistem-sistem yang baku, maka dia akan terpental, siapapun itu. Nah, disinilah maka alhamdulillah, jadi kultur, struktur, sistem, value atau nilai-nilai, dan lain sebagainya itu sudah solid, sudah baku, sudah pakem, dan semuanya saling menjaga. Dan alhamdulillah itu juga karena terwujud itu karena 100% guru-guru di Pondok Modern Darussalam Gontor itu adalah alumni kita sendiri. Nah, dari yang kami sampaikan secara panjang lebar sebagai pengantar ini tadi gitu lah. Jadi sebenarnya kualifikasi ataupun kompetensi ya para pengasuh di Gontor, seperti juga saya pribadi mendapat kesempatan 7 tahun di Banyuwangi, hampir 11 tahun di Kediri, di kampus Putri, dan juga sekarang kembali ke pusat. Itu bukan sebagai orang yang sudah mapan, yang sudah matang, yang sudah mempunyai kecakapan dan pengalaman, tapi kami semuanya dalam proses, dan begitulah Gontor. Dan itu merupakan kelebihan atau ciri khas Pondok Modern Gontor sebagai lembaga pendidikan. Justru banyak guru-guru yang sudah mapan, sudah matang, itu setelah itu mereka pulang. Sepanjang tahun kita membina, menyiapkan, mendidik. Setelah mereka matang, berpengalaman, cakap, menguasai banyak materi pelajaran, kegiatan di kepanitiaan, mereka pulang. Dan mereka kemudian merintis berbagai macam lembaga pendidikan, pesantren-pesantren di daerahnya masing-masing. Nah itu. Nah, kemudian kami tambahkan kualifikasi tentang untuk menjadi pengasuh di pesantren menurut Gontor. Yang pertama secara ringkas saja kami sampaikan bahwa kriteria pokok itu adalah amanah dan kafaah. Punya amanah, punya kafaah. Amanah di sini berarti integritas, mentalitas, karakter, kepribadian yang dia sudah teruji. Ya, dia sudah teruji. Dia selama ini punya track record seperti apa. Ketika menjadi santri, ketika menjadi guru, itu semuanya ada. Baik tercatat yang secara resmi ataupun diketahui, disaksikan oleh teman-teman, oleh guru-guru, dan dirasakan juga oleh penghuni pondok secara keseluruhan, oleh pimpinan. Sehingga dia dapat kategori bisa dipercaya atau bisa untuk dicoba untuk dikembangkan. Jadi dia punya amanah. Kemudian punya kafaah juga. Kafaah ini berkaitan dengan kecakapan, keterampilan, kemampuan macam-macam
yang tadi dirinci dalam kertas kerja itu dirangkum dalam amanah dan kafaah. Berikutnya, sebagai pengasuh lembaga pendidikan, terutama kami yang di cabang-cabang kampus Pondok Gontor, ya tentu saja dia harus paham visi, misi, orientasi, tujuan, sibghah, sistem kegiatan dan lain sebagainya, program-program besar pondok. Kalau boleh itu kami gambarkan dia mempunyai dan memahami fitur Pondok Modern Darussalam Gontor. Fitur itu adalah ya mungkin komponen, komposisi, isi, bagian-bagian yang penting dari sesuatu. Demikian pula fitur Pondok Modern Darussalam Gontor bisa kita bagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, sebagai wakil pengasuh, istilahnya tadi belum saya terangkan ya, mengapa wakil pengasuh di pondok-pondok cabang? Karena Gontor itu menerapkan sistem sentralisasi. Jadi pengasuh yang sebenarnya adalah Bapak Kiai di Gontor Pusat. Sedangkan yang di cabang-cabang 20 tadi, mereka mewakili representasi dari Bapak Kiai sebagai pengasuh, maka mereka disebut wakil pengasuh. Direktur KMI-nya pun juga Bapak Direktur yang ada di kampus pusat, sedangkan yang di kampus cabang mereka mewakili sebagai representasi dari Bapak Direktur, maka mereka adalah wakil direktur. Meskipun mereka secara mandiri melaksanakan tugas-tugas di sana, tapi tetap semuanya dalam koordinasi dan konsolidasi dengan pusat. Baik, nah fitur itu para ikhwah dan akhwat fillah, Pondok Modern itu ada 4. Yang pertama adalah fikroh, yakni ide-ide pemikiran. Sebagai wakil pengasuh, guru-guru kader yang mengelola, mengembangkan pesantren di kampus-kampus cabang, dia harus paham betul tentang idealisme, tentang ide, cita-cita, harapan para pendiri Gontor. Dan kalau itu dari mana kita dapatkan? Alhamdulillah kalau sekarang sudah tertuang dalam piagam wakaf. Yang diantaranya diterangkan di situ bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor adalah lembaga pendidikan. Ini kata kunci pertama. Lembaga pendidikan tidak boleh digeser menjadi lembaga pergerakan, tidak boleh dirubah menjadi lembaga profit, lembaga bisnis, lembaga apapun. Tidak, lembaga politik tidak. Tetap Pondok Modern Darussalam Gontor harus menjadi lembaga pendidikan at-tafaruq at-tam litarbiyah wa ta'lim. Betul-betul ke sana. Jadi kita steril dari kegiatan-kegiatan politik praktis dan yang lain-lainnya. Yang tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Nah, di sini berarti sibghahnya sudah mulai kelihatan keislaman. Aturan-aturan, tatanan kehidupannya, pendidikannya, etika yang dibangun, interaksi antara santri, guru, dan lain sebagainya di kampus semuanya harus Islami. Ya, ini yang pertama. Kemudian bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor supaya dikembangkan oleh para nadhirnya, oleh Badan Wakaf, agar menjadi universitas Islam, universitas Islam yang bermutu, yang berkualitas, yang berarti. Ini poin yang kedua, ini luar biasa. Hingga saat ini Gontor sudah 95-96 tahun, menuju 1 abad. Rintisan untuk perguruan tinggi sudah dibangun, dimulai sejak tahun 1963. Gontor sudah diwakafkan sejak tahun 58. 63 sampai saat ini, kita baru sekitar 6 tahun lalu atau 7 tahun ini mempunyai izin operasional Universitas Darussalam. Jadi kita terlambat sebenarnya. Kita masih punya hutang, kata Bapak Kiai. Kita harus mengembangkan itu. Jadi kalau sekarang Gontor dengan 39.000 santri atau mungkin sampai 40.000 lebih dengan dosen-dosennya, dengan sekian kampus dan asetnya, itu menurut kami terus terang, ini baru langkah-langkah awal untuk menuju ribuan kilometer berikutnya. Ibarat ke Mekah, kita ini baru sampai Madiun, paling banter sampai Semarang atau sampai Jakarta, masih jauh. Masih dibutuhkan pengorbanan, kerja keras. Kita semua harus besar jiwa, besar hati, jangan besar kepala. Nah, dibutuhkan hal-hal yang seperti itu. Kita harus paham. Para pengasuh harus paham ini, idealisme ini kemana arahnya gitu lah. Kalau mereka tidak paham, susah mereka jadi pengasuh. Karena mereka tidak tahu orientasinya kemana, apa yang harus mereka lakukan.
ide-ide besar itu banyak sekali. Mengembangkan Gontor agar menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, baik umum ataupun agama. Menjadi pusat pengembangan bahasa Al-Quran, berkhidmat kepada masyarakat untuk terwujudnya kesejahteraan mereka lahir batin dunia akhirat. Masya Allah, itu perjuangan yang masih panjang sekali yang harus kita lakukan. Dan masih banyak lagi. Gontor meskipun perguruan tinggi atau universitas tetap berjiwa pesantren. Dan itu bisa terinci dalam piagam wakaf. Di samping juga kita bisa mendapatkan pemikiran, ide-ide itu dari pidato-pidato resmi bapak-bapak pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor. Baiklah. Yang kedua, fitur itu adalah setelah fikroh adalah sibghoh. Sibghoh itu berarti jati diri, corak, warna. Ya. Dan itu merupakan akumulasi dari perpaduan. Yang pertama adalah visi, misi, orientasi, moto pendidikan Gontor, jiwa atau panca jiwa, kemudian juga falsafah-falsafah, nilai-nilai, itu banyak sekali. Kalau dibukukan luar biasa, itu banyak sekali. Nilai-nilai kelembagaan, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai, itu banyak sekali di Gontor. Dan terus dikembangkan sedemikian rupa. Falsafah-falsafah kelembagaan, falsafah pendidikan, falsafah pengajaran. Gontor punya sendiri model-model begitu. Ya, motonya apa? Kemudian panca jiwa itu merupakan apa dengan penjabarannya yang luar biasa. Nah, dari semuanya itu kalau digabungkan, diakumulasi, dihimpun, maka akan menjadi jati diri. Gontor sebagai lembaga pendidikan, sibghohnya itu apa? Ini sibghoh Gontor ya. Dan itu akan tercelupkan atau terwarnakan kepada santri-santrinya. Sehingga setiap santri yang sudah menempuh pendidikan di Gontor sekian lama, maka dia sudah akan dalam tanda kutip mempunyai DNA atau mempunyai gen Gontori. Maka cara berpikir, pola pikirnya, sikapnya, keterpanggilan kepada perjuangan Islamnya, dan lain sebagainya, itu kurang lebih itu ada mirip-miripnya gitulah. Nah itu namanya sibghoh. Nah, sibghoh ini juga harus dipahami betul oleh para pengasuh. Kalau dia tidak paham sibghoh Gontor, bagaimana dia akan mendidik santri-santrinya? Tidak mungkin. Bagaimana dia akan menjadi teladan? Tidak bisa. Akhirnya nggak jelas nanti warna santrinya itu. Nah, kemudian yang ketiga dari fitur Pondok Modern itu adalah khitoh. Khitoh itu adalah program-program besar. Dan itu alhamdulillah Gontor sudah mencanangkan berpuluh tahun yang lalu. Dan itu merupakan salah satu sebab Pondok Modern terus dinamis berkembang. Jadi seluruh kegiatan yang ada, yang harus dikembangkan oleh pengasuh, termasuk wakil-wakil pengasuh di kampus cabang, tidak boleh keluar dari khitoh itu, yaitu panca jangka. Kalau ada kegiatan yang keluar dari panca jangka atau khitoh, itu dianggap benalu, dan itu harus dibersihkan. Kalau tidak masuk dalam struktur, tidak dibenarkan. Kemudian juga tidak mendukung panca jangka, tidak dibenarkan diadakan, harus dibuang. Nah, panca jangka itu yang pertama adalah senantiasa berpikir untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran di berbagai bidangnya, di berbagai aspeknya. Bicara pendidikan sangat luas, ya, pengajaran sangat luas. Jadi kualitas pelajaran, kualitas penguasaan materi, nilai ujian mereka seperti apa, proses belajar mengajar, peningkatan kualitas karir gurunya seperti apa, penjagaan metodologi mengajar seperti apa, buku-buku pelajaran bagaimana, itu banyak sekali. Kualitas bahasa anak-anak bagaimana, kualitas Qur'annya anak bagaimana, kualitas ibadahnya bagaimana, adab, akhlaknya, idealisme seperti apa, itulah yang tidak pernah berhenti dan itu program utama dalam panca jangka, terus menerus dilakukan. Yang kedua adalah kaderisasi. Kaderisasi di berbagai bidang. Terlebih sekarang kita merasakan untuk menambah fakultas, UNIDA baru mempunyai 7 fakultas, 20 atau 21 prodi. Baru 5-6 tahun ini kita mempunyai program untuk 5 tahun, mempunyai doktoral. Sudah beberapa tahun lalu kita mempunyai program pasca untuk S2 dan sebagainya. Kita masih ingin mempunyai fakultas-fakultas yang lain, yang umum, kedokteran, eksak, dan sebagainya, teknik. Tapi kita butuh kader-kader. Belum lagi kalau kita berbicara pengembangan berbagai bidang unit usaha yang ada di pondok, kita perlu mengelola kebun kelapa sawit kita akan mengelola tanah wakaf kita yang ratusan hektar di Kalimantan, belum ada tenaganya.
Kita akan membuat SPBU, SPBU dan lain sebagainya. Tenaganya masih sangat terbatas. Kita butuh kader di berbagai bidang. Kan itu dibutuhkan sebagai lembaga pendidikan yang mandiri. Kemudian berikutnya adalah khizanatullah yang keempat. Khizanatullah ini berarti tadi penghimpunan dana karena Gontor punya watak karakter kemandirian. Nah, guru-guru, wakil pengasuh juga harus melakukan itu semuanya. Jadi dia di kampusnya masing-masing bagaimana menghimpun dana itu. Dana internal jangan kemana-mana. Potensi jumlah santri yang ribuan di kampus-kampus cabang yang sudah besar terutama itu juga digerakkan supaya ada protektif ekonomik. Jadi ekonomi protektif gitu ya. Jadi dana tidak mengalir kemana-mana. Potensinya kebutuhan apapun kita adakan sendiri. Butuh pakaian kita buat konveksi sendiri. Butuh roti kita buat pabrik roti sendiri. Butuh ternak untuk sembelih kurban, kita punya peternakan sapi, kambing sendiri, dan sebagainya. Kita ngembangkan sawah di mana-mana. Itu termasuk yang harus dikerjakan, pancajangka. Tidak usah keluar dari pancajangka saja, sudah banyak hal yang harus dikerjakan. Kadang-kadang waktu lebih sempit dibanding tugas dan kewajiban untuk ditunaikan. Nah, kemudian baru ada sarana dan sarana pergedungan, pembangunan non-stop, itu juga harus dipahami. Kaidah-kaidah dalam pembangunan, pengawasan, mandornya bagaimana, pemantauan, kontrolnya, dan sebagainya, target-targetnya, yang dibutuhkan, itu difikirkan juga oleh para pengasuh. Dan itu pekerjaan yang luar biasa, dana juga luar biasa. Kemudian juga memikirkan kesejahteraan. Yang kelima adalah kesejahteraan keluarga, baik itu santri, guru-guru, guru berkeluarga, dan siapapun yang terlibat langsung untuk pengembangan pesantren. Nah, itu kalau 5 poin itu dikerjakan dah luar biasa, itu nggak ada kesempatan untuk neko-neko beraktivitas yang lain-lain. Maka para pengasuh di Pondok Gontor dan cabang-cabangnya adalah pengasuhnya santri. Mereka harus menjadi gurunya santri, kiainya santri, orang tuanya santri. 24 jam harus bersama santri, sabar membimbing, membina mereka. Karena santri itu amanah, jumlahnya ribuan. Bagaimana kesehatannya, bagaimana keselamatannya, bagaimana makannya, bagaimana kenyamanannya, bagaimana pendidikannya. Itu jangan sampai jadi sambilan ngelola pesantren. Harus total, harus memberikan total. Bukan hanya 100%, kalau 200% kita berikan untuk santri itu. Baik, para ikhwah dan akhwat fillah, kembali kepada fitur tadi. Yang pertama adalah fikroh, yang kedua sibgoh, yang ketiga adalah khitoh, tadi pancajangka. Yang keempat adalah ansyitoh, kegiatan-kegiatan. Baik itu harian, semesteran, maupun tahunan. Ya. Berikutnya, ya tentu saja para wakil pengasuh, karena komunikasi, berkonsultasi dengan Bapak pimpinan. Harus bisa menjabarkan apa yang menjadi program-program besar pimpinan, dan itu dirumuskan oleh Badan Wakaf. Jadi keputusan-keputusan besar apapun yang strategis harus seizin pimpinan. Kalau hal yang kecil dan teknis, ya itu silahkan, itu diadakan sendiri. Jadi semuanya tersentralisasi, masalah pembangunan, fasilitas pengadaan sarana, termasuk juga keuangan, itu sudah disentralkan. Ya. Kemudian juga wakil pengasuh itu harus bisa membangun sinergitas, kebersamaan, bersinergi, berkolaborasi, berkoordinasi, konsolidasi internal, terutama dengan teman-teman, dengan guru-guru yang ada di sana. Tidak boleh dia maju sendiri, dia menjadi pemain utama sendiri, tidak bisa. Itu bukan model manajemen kepemimpinan di kantor. Dia harus mengedepankan nahniyah, bukan ananiyah, harus kebersamaan. Dan itu bagian dari seni dia, bagaimana memimpin dan mengasuh pesantren. Dia bukan hanya menyelenggarakan pesantren, tapi dia mendidik kehidupan di pesantren. Dia menjadi pemimpin, dia harus memimpin pesantren seperti apa. Dia juga harus mempunyai kemampuan dan bisa membangun jaringan kerja. Bagaimana memanfaatkannya, bagaimana memagari pondok ya dengan masyarakat dan lain sebagainya. Itu wakil pengasuh juga dituntut seperti itu, dan harus dilaksanakan. Karena kalau tidak nanti pondok akan senantiasa direpotkan karena hubungan yang tidak harmonis dengan masyarakat, dengan pemerintah, dan lain sebagainya. Ya, tentu saja wakil pengasuh harus mempunyai bahasa keikhlasan, bahasa perjuangan, bahasa pengabdian yang sama. Ya, itu bahwa memandang pondok
Pesantren sebagai lahan beribadah, beramal soleh, berjuang dan berkurban, bukan lahan mencari penghidupan. Dia harus bertanya apa yang bisa dia berikan untuk pondok setelah sekian lama, dan ketika dia mulai nyantri dulu mendapatkan banyak hal dari pondok. Wakil-wakil pengasuh juga dalam aturan gontor harus bisa isti'afaf, bisa ta'afuf, bisa menjaga diri dari hal-hal yang bukan haknya, dan tidak perlu mengambil secara penuh apa yang menjadi haknya. Faman kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Karena kita memandang kekayaan dan aset pondok itu seperti hartanya anak yatim. Dengan demikian ya hati-hati. Ini hartanya umat, panas. Hati-hati, bisa membakar, bisa kehilangan keberkahan kalau kita mengambil yang bukan hak kita. Semuanya transparan, dipertanggungjawabkan, terutama masalah fasilitas, sarana, dan keuangan. Filosofinya bagi wakil pengasuh itu mereka harus bisa memberi dan memberi, to give and to give. Di kantor tidak ada take and give. Karena memberi semuanya itu, mereka insya Allah akan mendapatkan. Yang dicari adalah ajr, bukan ujroh. Yang dicari adalah pahala, bukan upah. Yang dicari adalah berkah, bukan upah. Itu yang ditanamkan dan itu harus diterapkan. Kalau tidak, ya jangan jadi wakil pengasuh di kampus-kampus. Ya. Nah, tentu saja filosofi yang ditanamkan semuanya kepada santri, guru-guru, juga wakil pengasuh ya adalah untuk bisa senantiasa memberikan manfaat. Karena sesuai dengan sunatullah, sesuatu yang eksis di muka bumi adalah yang memberikan manfaat. Wa amma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Yang memberi manfaat bagi manusia dia akan eksis. Tapi yang enggak memberi manfaat ya dia akan sirna ya. Para ikhwah dan